Jika kamu menaruh pisang dan uang di depan monyet, kira-kira mana yang akan monyet pilih? Hampir semuanya menjawab pisang. Ada yang tahu apa alasannya? Karena monyet tidak tahu bahwa uang dapat membeli banyak pisang. Dalam kenyataannya, jika kamu menawarkan pekerjaan dan bisnis kepada orang lain, maka banyak dari mereka akan memilih pekerjaan. Ada yang tahu jawabannya? Yes, karena banyak dari mereka tidak tahu bahwa bisnis dapat menghasilkan uang daripada gaji. Entah ini benar-benar perkataan Jack Ma atau tidak, yang jelas kalimat yang di atas namakan Jack Ma ini tersebar viral di sosial media. Kalimat ini senada dengan pernyataan berikut ini. Jika orang diberi tawaran berupa uang dan edukasi, maka banyak dari mereka akan memilih uang. Karena banyak dari mereka tidak tahu bahwa edukasi dapat menghasilkan lebih banyak uang. Inilah yang disebut dengan sudut pandang atau perspektif. Disinilah perbedaannya. Sudut pandang yang kita ambil sangat menentukan setiap keputusan yang kita pilih. Dan setiap keputusan yang kita pilih akan menentukan hasil yang akan kita dapatkan. Itulah mengapa Wallace D. Wattles dalam bukunya The Science of Getting Rich mengatakan bahwa yang dibutuhkan orang miskin sebenarnya bukan uang, tapi inspirasi. Ya, inspirasi. Inspirasilah yang membuat orang miskin menjadi kaya, bukan uang. Sedangkan bantuan uang secara langsung yang diberikan kepada orang miskin tidak mampu memutus rantai kemiskinan. Yang ada, mereka akan semakin ketergantungan dengan bantuan-bantuan itu. Mengapa? Karena mereka hanya tahu bagaimana cara menerima uang, dan mereka tidak tahu bagaimana cara mendapatkan uang lebih banyak. Inspirasi inilah yang akan menjadi bahan bakar jiwa untuk terus tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Tanpa inspirasi, maka gairah untuk berkembang pun akan sangat lemah. Hal ini bisa kita lihat di antara anak-anak muda yang saat ini masih bingung mencari pekerjaan. Di antara mereka, ada yang memilih berdiam diri sambil menunggu keajaiban. Ada juga di antara mereka yang berusaha namun tidak lekas mendapat pekerjaan. Begitu pula yang saat ini berbisnis. Di antara mereka, ada yang stagnan, ada pula yang tumbuh begitu pesat dengan durasi waktu yang sama persis. Dan perhatikanlah mereka yang saat ini bisa meraih sukses sangat besar, yang dulunya adalah dari kalangan-kalangan orang yang tidak mampu secara ekonomi. Jika kita perhatikan secara seksama, maka kita akan menemukan satu kesamaan bahwa orang-orang sukses adalah mereka yang menemukan inspirasi dalam hidupnya, sehingga membuat mereka terus berkembang seiring berjalannya waktu. Memang, orang tidak bisa kaya mendadak hanya dalam keadaan terinspirasi. Namun, kita juga tidak bisa membantah bahwa orang bisa jatuh miskin seketika ketika dia mengambil keputusan yang salah. Dan setiap keputusan yang salah, penyebab terbesarnya adalah karena kurangnya inspirasi dalam mengelola kekayaan. Mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar kisah tentang Kelly Rogers yang menang lotre di usia 16 tahun pada tahun 2003. Dengan total uang yang diterima sebesar 3 juta US dollar atau setara dengan 41,6 miliar rupiah. Namun, di usia 26 tahun, ia kembali jatuh miskin. Dan mungkin kita juga pernah membaca kisah pengusaha hebat seperti Khairul Tanjung yang bisa bangkit dari kemiskinan dan mendapatkan kekayaan dalam waktu yang lama. Maka tidak heran jika orang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin. Karena orang kaya meyakini bahwa kualitas hidup mereka akan semakin berkembang jika kualitas edukasi di otak mereka juga turut berkembang. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan edukasi yang berkualitas. Karena edukasi itulah sumber dari inspirasi mereka.
Sedangkan bagi mereka yang terus dalam keadaan miskin, selalu beranggapan bahwa kualitas hidup mereka akan semakin naik ketika mereka mendapatkan banyak uang, sehingga mereka terus menginvestasikan waktu dan tenaga untuk mengejar uang dan uang, tanpa memikirkan kualitas edukasi di otak mereka. Sekarang coba kita tes dari kita masing-masing. Jika Bill Gates tiba-tiba datang kepada Anda, lalu memberi Anda dua pilihan, manakah yang akan Anda pilih? Pilihan pertama, Anda diberi uang cash 1 miliar. Pilihan kedua, Anda diberi kesempatan untuk belajar mendapatkan uang 1 miliar. Ayo, kira-kira Anda pilih yang mana? Tidak ada pilihan yang salah atau benar dalam kasus ini. Semua pilihan adalah hak Anda masing-masing. Namun, pastikan ketika Anda dihadapkan dengan pilihan, pilihlah pilihan yang membuat hidup Anda semakin berdaya atau semakin meningkat kemampuan Anda dan berkembang lebih pesat dalam jangka panjang, bukan jangka pendek. Tidak ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup dalam jangka panjang, selain meningkatkan kualitas edukasi dan tindakan kita dari waktu ke waktu.